Namun Nabi tahu bahwasanya tidak mungkin seorang senantiasa bisa bertakwa kapanpun dan dimanapun. Yang bisa demikian cuma para anbiya, cuma Nabi SAW, para anbiya, para nabi. Walaupun manusia, siapapun orangnya pasti melakukan kesalahan, pasti ada kelalaiannya, pasti ada ya kesalahannya, kekeliruannya. Maka untuk menutupi kekurangan tersebut, ya, makanya dalam hadis kata Nabi SAW, fastaqimu walan tuhsuh. Istiqomahlah kalian tidak bakalan mampu. Enggak bakalan mampu kata Nabi SAW. Ya. Demikian juga Allah berfirman, fastaqimu ilaihi thumma tubu, ya. Fastaqimu thumma tubu ilaihi. Ya. Allah mengatakan istiqomahlah kemudian bertobatlah. Kata para ulama karena istiqomah selalu tidak mungkin dilakukan oleh seorang. Nah, bagaimanapun dia ikut pengajian, bagaimanapun dia berilmu, bagaimanapun dia berusaha bertakwa, pasti ada lolos kesalahan yang dia lakukan. Maka apa solusinya? Kata Nabi SAW, kata Allah suruh bertobat. Kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Kalau kau melakukan kesalahan, hari-hari selalu kita penuhi dengan perbuatan dosa, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi berkata, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian senantiasa berbuat dosa di siang hari dan di malam hari. Dan aku mengampuni dosa-dosa, maka mohon ampunlah kepadaku. Niscaya aku akan mengampuni kalian. Ya, demikian juga Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Seluruh anak Adam tanpa terkecuali khata'. Khata' adalah sighah mubalaghah yang artinya senantiasa melakukan dosa, berpindah dari satu kesalahan kepada kesalahan yang lain. Seakan-akan manusia diciptakan dengan memiliki potensi ini. Sebagaimana dia diciptakan dengan memiliki syahwat, memiliki ya kadang rasa lapar, rasa haus, ya. Demikian juga seakan-akan dia diciptakan memiliki potensi untuk senantiasa berdosa. Ya. Terutama kita katakan lagi di zaman sekarang ini, zaman yang penuh dengan sebab-sebab membuat kita terjerumus dalam dosa. Adanya internet, ya, adanya sosial media, ya, yang seakan-akan telah menjadi kebutuhan primer bagi setiap orang, ya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan adik-adik dan anak-anak. Semuanya pegang gadget, ya. Semuanya bermain medsos, ya. Ya, terkadang seorang memiliki akun ganda, ya. Triple akun dan seterusnya. Dan tatkala kita berinteraksi dengan medsos, mau tidak mau kita pasti terjerumus dalam dosa. Namanya medsos penuh dengan ghibah, namimah, terumbarnya aurat wanita, ya, ya, kemudian melihat hal yang haram, mendengar hal yang haram, musik dan yang lainnya yang tidak bisa kita hindari, ya. Belum lagi interaksi kita dengan yang lainnya. Intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya di zaman sekarang ini, zaman now, ya, susah untuk terlepas daripada dosa, susah terlepas daripada dosa. Belum lagi kita bicara tentang interaksi kita dalam pekerjaan, ya. Ada yang pekerjaannya 100% halal, itu pun jarang, ya. Ada yang setengah-setengah, 50% haram, 50% apa? Halal. Ada yang 90% haram, 10% syubhat. Dan berbagai macam sebab-sebab kita terjerumus dalam dosa. Belum kita berbicara tentang bagaimana kewajiban yang harus kita lakukan. Kewajiban terhadap orang tua kita, sudahkah kita penuhi? Kewajiban kita terhadap istri kita, sudahkah kita penuhi? Nafkah lahir batinnya, nasihat kepadanya, perhatian. Kewajiban terhadap anak-anak, sudahkah kita penuhi? Ya. Kewajiban terhadap kakak dan adik kita, sudahkah kita menyambung silaturahmi, sudahkah kita. Jadi banyak hal-hal yang membuat kita mudah terjerumus dalam dosa. Tentunya kita tidak ingin meninggal dunia dalam kondisi dosa, membawa dosa yang banyak. Karena dosa adalah malapetaka bagi seorang di dunia, apalagi di akhirat. Namun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala menjadikan banyak sebab yang bisa menggugurkan dosa-dosa seseorang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan sekitar 10 sebab penggugur dosa dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Di antaranya seingat saya seperti taubat, bertobat menggugurkan dosa. Di antaranya istighfar, istighfar juga menggugurkan dosa. Bedanya taubat istighfar ini pembahasan tersendiri. Kemudian di antaranya misalnya
sakit ya, sakit menggugurkan apa? Dosa. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbul humma fa innaha tuthibu khataaya bani Adam kama yudhibul kirkhabatsal hadid. Jangan kau mencaci maki demam. Sungguhnya demam itu menghilangkan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat besi. Ya. Kemudian sakit dan yang semisalnya seperti dizalimi orang ya. Ini juga menggugurkan apa? Dosa. Kemudian di antaranya doa kaum muslimin kepada seseorang. Ada kita sudah meninggal dunia dengan bawa dosa, tahu-tahu ada orang mendoakan kita. Dia ziarah kubur, dia doain kita. Dia dalam kesendiriannya ingat kepada kita lantas dia mendoakan kita. Atau didoakan oleh orang tuanya, didoakan oleh istrinya, atau didoakan oleh anak-anaknya. Maka doa kaum muslimin bermanfaat bagi yang lainnya, bisa menggugurkan dosa. Kemudian di antaranya misalnya dhammah ya, dhammah yaitu tatkala seorang masuk kuburan dia akan merasakan himpitan. Semua orang merasakannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang terbebaskan dari dhammatul qabr, himpitan kubur, maka akan terbebaskan darinya Sa'ad bin Mu'adz. Tetapi Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu seorang yang saleh juga merasakan dhammah tersebut. Yaitu kesulitan yang dihadapi tatkala pertama kali masuk dalam alam barzakh. Ya, dan itu juga menggugurkan dosa. Sebagaimana sakratul maut yang dihadapi oleh seorang sebelum meninggal dunia. Itu juga menggugurkan dosa. Sampai Nabi SAW berkata, La ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Ya, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Sungguhnya dalam kematian ada sakarat, ada kesulitan, syiddah yang dialami oleh seorang sebelum meninggal dunia. Dan itu juga menggugurkan dosa. Di antara hal yang menggugurkan dosa, misalnya syafaat dari orang-orang soleh. Atau syafaat dari malaikat. Malaikat juga memberi syafaat ya. Tatkala di dunia mereka mendoakan wa istaghfirul ladzina amanu ya, sungguhnya malaikat memohonkan ampunan bagi orang yang beriman, mereka memberi syafaat dengan doa tatkala di dunia. Tatkala sudah meninggal juga mereka memberi syafaat tatkala di akhirat kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah untuk diberi syafaat. Yang syafaat itu bisa saja ya menggugurkan dosa seseorang ya, atau mengeluarkan seorang dari neraka jahanam. Demikian juga syafaat orang-orang soleh, syafaat dari teman-teman, syafaat dari istri, syafaat daripada anak, syafaat dari orang kita yang kita kenal ya, kalau mereka memberi syafaat dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang menggugurkan dosa ya, misalnya adalah mahdhur rahmati rabbil alamin, murni karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada sebab yang kecuali Allah ingin mengampuni dia. Ya, makanya dalam ayat kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, namun Allah mengampuni dosa orang yang Allah kehendaki. Ya, terkadang syafaat malaikat sudah selesai, syafaat kaum muslimin sudah selesai, semua sudah selesai, tinggal rahmat Rabbul Alamin. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa saja mengampuni dosa orang sesuai dengan Allah kehendaki tanpa ada sebab apapun. Allah menghendaki, Allah ampuni dosa-dosa dia. Dan di antara penggugur dosa yang akan kita bahas pada hari ini adalah al-hasanatul mahiyat, yaitu amal-amal soleh yang menggugurkan dosa-dosa. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Dzalika dzikra lidz-dzakirin." Dalam surat Hud, di akhir-akhir surat Hud. Kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat tarafayn nahar, yaitu di ujung hari ya, baik di subuh maupun di petang hari ya, sore ya. Wa zulafa minal lail, kemudian juga di malam hari ya, salat maghrib, salat isya. Innal hasanati yudhhibuna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghilangkan dosa-dosa. Sungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghapuskan dosa-dosa. Ayat ini disebutkan turun, ada sebabnya, disebutkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tentang kisah seorang lelaki asaba imra'atan fi aqsal Madinah qiblata haramin. Dia melakukan keharaman dengan seorang wanita di ujung kota Madinah. Dia mencium wanita tersebut, namun tidak dia gauli, tidak dia zinahi. Namun itu ciuman haram. Dia menyentuhnya, dia cium wanita tersebut, dia melakukan yang haram. Nah, kemudian dia pun gelisah. Dia pun pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni asabtu haddan fa aqimhu alayya." Ya Rasulullah, aku melewati batas larangan Allah, maka tegakkan hukum had bagiku. Dia menyangka bahwasanya
Hukumnya ada kaitannya dengan zina. Kalau zina ditegakkan hukum had, tapi dia tidak sampai berzina, dia hanya mencium atau menyentuh. Ya. Dalam riwayat qublat haram itu dia mencium. Ya. Kemudian dia mengatakan Rasulullah tegakkan hukum had. Tidak ada hukum had bagi orang yang mencium. Hukum had ditegakkan kalau terjadi apa? Zina. Maka Rasulullah SAW mengatakan ustur ala nafsik, tutup aibmu, jangan kau ceritakan. Ya. Tetapi dia sudah terlanjur bilang sama Nabi SAW. Nabi tidak menjawab. Kemudian Nabi SAW salat. Dalam sebagian riwayat salat asar. Setelah salat asar dia datang lagi, ya Rasulullah, ya, tegakkan hukum had bagiku. Maka Nabi SAW mengatakan, as-sallaita ma'ana, apa kau salat bersama kami? Tadi salat jamaah, kata dia, iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW membacakan firman Allah, turun ayat, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibuna sayyi'at. Dirikanlah salat di pagi hari dan petang hari, sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa. Maka dosa-dosamu telah dihapuskan dengan salat asarmu berjamaah. Dengan salat asarmu berjamaah, ya. Jangan sampai salah paham ya, Ustaz, kita cium cewek salat asar selesai. Kadang iblis memberi wahyu. Ini kasus seorang sahabat yang dia setelah melakukan dosa dia merasa takut, dia ketakutan dan seterusnya. Kemudian dia solat mungkin khusyuknya luar biasa. Ada ente cium, ente enggak takut, solat ente enggak khusyuk. Wallahu alam diampuni atau tidak. Jangan sampai salah paham. Tapi maksud saya, ini dalil bahwasanya kebaikan bisa menghapuskan apa? Dosa-dosa. Ingat, kebaikan ini bukan taubat. Jadi tadi disebutkan ada sekitar 10 sebab bisa menggugurkan apa? Dosa. Bisa jadi seorang bertobat, beristighfar, tapi taubatnya tidak memenuhi persyaratan. Istighfarnya tidak memenuhi apa? Persyaratan. Karena persyaratan taubat misalnya apa? Dia meninggalkan dosa tersebut, kemudian dia menyesali perbuatannya dan dia bertekad untuk tidak mengulanginya. Penyesalan itu belum tentu sempurna. Bisa jadi dalam hatinya masih ingin melakukannya kembali. Sehingga tatkala dia tidak memenuhi persyaratan taubat, bisa jadi dosanya tidak diampuni. Namun masih ada cara yang lain agar dosa bisa diampuni. Di antaranya melakukan amalan-amalan kebajikan, ya. Di antara dalil yang menunjukkan akan dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wa adkhalnahum jannatin na'im." Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya ahlul kitab Yahudi Nasrani amanu wattaqau, mereka beriman dan mereka bertakwa, sungguh kami akan menghapuskan dosa-dosa mereka dan kami akan masukkan mereka dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, ya. Di sini Allah mengatakan kalau mereka beriman bertakwa, ya, berarti amal soleh, maka konsekuensinya Allah akan menggugurkan dosa-dosa mereka. Jadi iman dan amal soleh ini sendiri adalah faktor yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Di antara 10 faktor. Seandainya seorang tidak bertobat kepada Allah tapi dia banyak iman dan amal solehnya, bisa jadi dengan iman dan amal solehnya tersebut Allah gugurkan sebagian dosa-dosanya. Demikian juga Allah berfirman dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, wa akharuna i'tarafu bidzunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu ayatuba alaihim. Dan sebagian orang mereka mengaku dosa-dosa mereka, khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Dia mencampurkan amal saleh dengan amal keburukan, dan kebanyakan kita seperti itu. Yang baik terus juga enggak, kerja 100% halal juga enggak, ya. Kebanyakan kita seperti itu. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Dia mencampur adukan antara amal saleh dengan apa? Amal keburukan. Kata Allah, asallahu ayatuba alaihim, semoga Allah menerima atau Allah membuat dia menjadi bertobat kepada Allah, atau Allah menerima taubatnya, diterima, dihapuskan dosa-dosanya. Ini semua dalil-dalil yang mengisyaratkan bahwasanya beramal soleh sendiri itu bisa menggugurkan dosa. Dalam hadis kata Nabi SAW, tatkala Nabi berwasiat kepada seorang, kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, kapanpun, dimanapun, ya. Waktu kapanpun, siang hari, malam hari, sore hari, jam 12 malam, lewat tengah malam, ya. Ada karena sebagian orang dia bertakwa di pagi hari, jam 12 malam lewat dia mulai maksiat. Ada orang seperti itu. Ada orang malam hari dia tidak bermaksiat. Kenapa? Karena dia sedang tidur. Kalau dia bangun dia bermaksiat, ya. Kita bertakwa kepada Allah kapan saja. Di mana saja ada orang bertakwa kepada Allah tatkala dia di hadapan banyak orang. Seakan-akan wali Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia bersendirian, wali syaitan. Tatkala dia bersendirian, wali syaitan. Sebagian orang tatkala di negerinya dia bertakwa kepada Allah. Tapi kalau dia sudah bersafar, kemudian dia pergi ke negara lain, ya, di luar negeri misalnya, jauh dari kerabatnya, jauh dari pantauan teman-temannya,
maka dia kemudian berubah menjadi makhluk yang lain. Maka dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berkata, "Ittaqillaha haitsu ma kunt." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Namun Nabi tahu bahwasanya tidak mungkin seorang senantiasa bisa bertakwa kapanpun dan dimanapun. Yang bisa demikian cuma para anbiya, cuma Nabi SAW, para anbiya, para nabi. Namun manusia, siapapun orangnya pasti melakukan kesalahan, pasti ada kelalaiannya, pasti ada ya kesalahannya, kekeliruannya. Maka untuk menutupi kekurangan tersebut, ya, makanya dalam hadis kata Nabi SAW, "Fastaqimu wa lan tuhsuh." Istiqomahlah kalian tidak bakalan mampu. Enggak bakalan mampu kata Nabi SAW. Ya. Demikian Allah berfirman, "Fastaqimu ilaihi thumma tubu." Ya, "Fastaqimu thumma tubu ilaihi." Ya. Allah mengatakan istiqomahlah kemudian bertobatlah. Kata para ulama karena istiqomah selalu tidak mungkin dilakukan oleh seorang. Nah, bagaimanapun dia ikut pengajian, bagaimanapun dia berilmu, bagaimanapun dia berusaha bertakwa, pasti ada lolos kesalahan yang dia lakukan. Maka apa solusinya? Kata Nabi SAW, kata Allah suruh bertobat. Kata Nabi SAW, wa atbi sayyi'atal hasanata. Kalau kau melakukan kesalahan, segera lakukan kebaikan, tamhuha, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan dosa tadi. Ya, kebaikan tersebut akan menghapuskan dosa tadi. Oleh karena sebagian ulama mengibaratkan antara kebaikan-kebaikan dengan dosa-dosa seperti air dengan najis. Seperti air dengan najis. Kalau ada najis, maka dibersihkan dengan air. Semakin banyak airnya, semakin bersih najis tersebut. Ya. Ya. Dan terkadang sebagian najis harus dibersihkan dengan air yang banyak. Contoh, seorang Arab Badui yang masuk ke masjid, ja'a Arabiyun fabala fi ta'ifatil masjid. Masuk masjid kemudian kencing di pojok masjid. Fazajarahun nas, orang pun menghalangi. Jangan kata Nabi, biarin dia kencing, jangan dilarang. Ya. Karena kalau dia larang nanti bisa berhamburan kencingnya. Biarin dia selesaikan kencingnya. Setelah itu Nabi SAW meminta didatangkan bidhanubin min ma', satu ember air. Fa uhriqa alaihi, kemudian satu ember tersebut dituangkan pada najis tersebut. Ya, najis ini butuh seember air untuk menghilangkan apa? Najis ya. Karena najisnya berat dan bau. Maka harus dituangkan air seember. Ya. Jadi sebagian najis cuma air sedikit sudah selesai. Sebagian najis banyak harus dituangkan dengan air yang banyak. Ya. Maka semakin banyak air seorang maka semakin mudah menghilangkan najis. Ya. Najis seperti dosa, kebaikan seperti air. Ya. Bahkan kalau seorang memiliki air yang banyak berlimpah ruah, ya maka kalau ada najis sedikit tidak ada pengaruhnya. Najis tersebut tatkala mengenainya, ya tidak ada pengaruhnya dan akan hilang lebur karena begitu banyak air yang dia miliki. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmilil khabath." Kalau air sudah mencapai dua kullah itu sekitar 200 liter seperti satu drum air, lam yahmilil khabath, maka tidak akan mengandung najis. Artinya kalau najis masuk kecil tidak ada pengaruhnya. Kalau najis masuk kecil tidak ada pengaruhnya. Kenapa? Air yang dia miliki sangat banyak. Maka seorang di dunia ini berusaha mengamalkan amal soleh sebanyak-banyaknya. Sehingga kalau dia memiliki amal soleh yang sangat banyak, dia melakukan dosa-dosa kecil tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebur sendirinya dengan amal soleh yang dia miliki. Nanti akan kita sebutkan contoh-contohnya. Ini hadis menunjukkan bahwasanya amal soleh menghapuskan dosa-dosa dan yang menunjukkan kali sangat banyak. Bahwasanya amal soleh menggugurkan dosa-dosa baik perbuatan, baik perkataan, banyak sekali. Contoh, salat misalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Law anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu fihi kulla yawmin 5 marrat. Hal yabqa min daranihi syai?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya di rumah depan salah seorang kalian, di depan rumahnya ada sebuah sungai. Yang pemilik rumah mandi 5 kali sehari. Apakah tersisa kotoran di badannya? Kata para sahabat, tentu tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalika mathalu as-salawatil khams yamhullahu bihinnal khotoya." Ini perumpamaan salat 5 waktu. Yang seorang jika melakukan salat 5 waktu, maka Allah akan menghapuskan dengan salat tersebut dosa-dosa. Maka jangan pernah tinggalkan salat 5 waktu. Berusaha selalu senantiasa salat berjamaah. Pengaruhnya luar biasa. Tadi ingat, ada orang cium cewek, hilang dosanya dengan salat asar berjamaah. Beda kalau dia salat sendirian. Belum tentu pengaruhnya luar biasa. Ya. Kemudian contohnya salat, kemudian contohnya puasa. Dalam banyak hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh ketakwaan akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Meskipun dia tidak bertobat. Kalau dia puasa dengan puasa yang benar, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Contoh Nabi SAW berkata, wa su'ila an siyami yaumi Arafah. Nabi ditanya tentang puasa hari Arafah. Kata Nabi SAW, ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan puasa hari Arafah akan dihapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya wallati ba'dahu dan setahun sesudahnya. Wa su'ila an siyami Asyura. Nabi ditanya tentang hari Asyura. Nabi mengatakan ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu. Aku berharap dengan puasa Asyura sehari akan menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Ini dalil bahwasanya puasa menggugurkan dosa. Contohnya wudu. Kata Nabi SAW, man tawadda'a wa ahsana al-wudu'a kharajat khotayahu min jasadihi hatta takhruja tahta adfarihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berwudu dan wudunya benar, dia wudu dengan wudu yang baik, maka akan gugur dosa-dosanya bersama gugurnya air. Ya. Ya, dari dosa tangannya, dosa pandangannya, dosa kakinya, sampai dosa-dosa tersebut keluar dari jasadnya, sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Ya. Menunjukkan wudu yang benar tadi, menghapuskan dosa-dosa. Ya. Demikian juga kata Nabi SAW, awala adullukum ala ma yamhullahu bihi khatayakum. Ya. Wa yarfa'uhu bidarajatikum. Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan perkara yang dengannya kalian lakukan akan mengangkat derajat kalian dan menghapuskan dosa-dosa kalian. Kata para sahabat, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, isbagul wudu'i alal makarih. Sempurnakan wudu dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Contoh kata para ulama, kalau kita dulu di Saudi musim dingin, wudu dingin banget. Udah wudu aja enggak apa-apa. 3 kali sempurnakan, maka itu akan menghapuskan apa? Dosa-dosa. Atau sebaliknya musim panas, buka panas banget. Dan itu terjadi kalau orang tinggal di musim 4 musim ya. Buka keran panas banget, maka tetap dia berusaha berwudu dengan sempurna. Maka itu akan menggugurkan apa? Dosa-dosa dan mengangkat derajatnya. Contoh lagi misalnya kata Nabi SAW, as-salawatul khams wa Ramadan ila Ramadan wal umrah ila al-umrah kafaratu lima bainahunna idza syunibatil kaba'ir. Salat yang satu dengan salat yang lain, Jumat yang satu dengan Jumat yang lain, umrah yang satu dengan umrah yang lain, Ramadan yang satu Ramadan yang lain akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya selama dijauhi dosa-dosa besar. Contohnya yang sederhana zikir. Zikir kata Nabi SAW, man qala subhanallah wa bihamdihi fil yaumi mi'at marrah ya muhiyat khotayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Kata Nabi SAW, barang siapa berzikir 100 kali subhanallah wa bihamdihi tiap hari 100 kali akan diampuni dosa-dosanya meskipun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Sebanyak buih di lautan. Jadi banyak amal soleh yang menggugurkan dosa-dosa. Namun kata para ulama, ini semuanya berkaitan dengan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar tidak bisa diampuni kecuali dengan bertobat. Apakah umrah menghapuskan dosa besar? Jawabannya tidak. Apakah salat menghapuskan dosa besar? Jawabannya tidak. Apakah puasa menghapuskan dosa besar? Jawabannya tidak. Apakah zikir tadi menghapuskan dosa besar? Jawabannya tidak. Dosa besar perlu taubat secara khusus. Kecuali sebagian amalan yang kata para ulama bisa menggugurkan dosa besar, contohnya adalah haji mabrur. Contohnya adalah haji mabrur. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Man hajja hadzal bait lillah wa lam yarfuth wa lam yafsukh wa lam yafsuq raja'a min dhunubiha ka yaumin waladathu ummuh." Barang siapa berhaji ikhlas karena Allah. Kemudian walam yarfuth, tidak kata-kata yang kotor, tidak menggoda istrinya tatkala sedang pakai ihram. Ya, tidak berbicara tentang hal yang bisa mengantarkan syahwat tatkala sedang ihram. Walam yafsuq, dan tidak bermaksiat tatkala melaksanakan ibadah haji. Raja'a min dhunubi ka yaumin waladathu ummuh, maka akan hapus dosa-dosanya sebagaimana dia baru lahir dari perut ibunya. Dan ini dalil bahwasanya orang melakukan haji kalau hajinya mabrur jadi kembali nol. Dosa-dosanya kembali apa? Nol. Lembaran-lembaran catatan amal yang tadinya hitam kemudian menjadi putih kembali. Karena apa? Karena amalan yang sangat hebat seperti haji. Bahkan seorang kalau amalannya luar biasa, saking luar biasanya amalannya, bisa dosa yang datang setelahnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh siapa? Contoh ada Ahlu Badar, Ashabu Badar, yaitu para sahabat yang ikut serta dalam perang Badar.
Mereka melakukan amalan yang sangat besar tatkala itu. Ya. Sampai kalau mereka saking istimewanya sampai diberi gelar Al-Badri. Itu seorang yang ikut perang apa? Perang Badar. Bahkan kalau disebutkan siapa yang paling hebat di antara para sahabat, maka di antara hal yang buat ini lebih hebat daripada yang lain, ini pernah ikut perang Badar. Berbeda dengan perang Uhud, perang Khandaq, perang setelahnya. Perang Badar luar biasa. 315 lawan berapa? 1000 orang. Ya. Kata yang Allah sebutkan dengan Yaumul Furqan, hari pembeda, hari penentu. Tersebutlah ada seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia pernah ikut perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah. Kemudian berjalan sampai tahun 8 Hijriah. Tatkala akan terjadi peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Ternyata Hatib bin Abi Balta'ah pada tahun 8 Hijriah dia melakukan kesalahan besar. Waktu Nabi ingin memerangi kota Makkah, rupanya dia punya kerabat atau punya kenalan di sana di Makkah, masih musyrik. Maka dia ingin punya jasa kepada mereka, ya, karena dia tidak sebagaimana orang Quraisy yang banyak saudaranya bertaburan di kota Madinah, kota Makkah, dia tidak banyak saudara, maka dia ingin punya jasa kepada mereka. Apa yang dia lakukan? Maka dia kirim surat kepada saudaranya tersebut atau kepada kerabatnya tersebut bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menyerang kota Makkah. Berarti ini bongkar rahasia. Harusnya tidak boleh dikasih tahu kalau Nabi mau perang. Nabi ingin menyerang dengan tiba-tiba. Karena mereka telah membangkang, telah melanggar perjanjian, maka Nabi SAW bahkan mereka telah membunuh sekutunya kaum muslimin, maka Nabi ingin beri pelajaran dengan menyerang mereka dengan tiba-tiba. Maka Hatib bin Abi Balta'ah kirim surat, dia kirimkan lewat perempuan. Maka berangkatlah perempuan tersebut menuju kota Mekah untuk menyampaikan berita tersebut. Maka Nabi diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itu perempuan bawa surat dari Hatib bin Abi Balta'ah. Maka Nabi bilang, kejar itu perempuan. Berangkatlah di antaranya Ali bin Abi Thalib. Kemudian tanya, mana surat? Kata dia, tidak ada. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau enggak kami telanjangi ente. Kalau enggak ada, iya ada. Keluarin. Akhirnya dibawalah surat tersebut kepada Nabi dan Nabi tahu yang kirim siapa? Hatib. Maka Nabi berkata, ma hadza ya Hatib? Apa yang kau lakukan Hatib? Para sahabat sudah emosi. Umar berkata, da'ni adribu unuqa hadzal rajul. Ya Rasulullah, biarin saya penggal kepalanya. Ini bahaya karena dia bongkar rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan main-main, masalah nyawa, ya. Ini kesalahan dia besar, ya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la Allah ta'ala ala ahli Badar. Dan bisa jadi Allah sudah melihat siapa para peserta perang Badar. Faqala i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum, dan Allah berkata kepada tentang mereka, lakukan apa saja yang kalian lakukan, sungguhnya aku telah mengampuni kalian. Kenapa? Karena amal yang sangat apa? Luar biasa. Perang Badar. Dia melakukan, bayangkan dia melakukan dosa 6 tahun kemudian tidak mempengaruhi kondisi dia sebagai penghuni surga. Makanya ada seorang datang pernah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, inna Hatiban yadkhulun nar, sungguhnya Hatib masuk neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak, innahu min ahli Badar. Dia ikut peserta perang apa? Perang Badar. Enggak mungkin masuk neraka. Ya, enggak mungkin masuk neraka. Ini dalil bahwasanya kalau air yang dimiliki oleh seorang sudah sangat banyak, ya, bahkan kalau ada najis-najis yang datang belakangan akan terlebur dalam lautan kebaikan yang dia miliki. Maka seorang dalam kehidupan ini berusaha melakukan banyak kebajikan. Kita berpacu dengan waktu. Dengan dosa-dosa yang banyak telah kita lakukan. Bagaimana agar dosa-dosa kita bisa terampuni? Kita lakukan semua sebab. Kita beristighfar, kita bertobat. Antara sebab utama banyak beramal saleh, berbakti sama orang tua, ya. Ya, oleh karenanya tatkala ada seorang wanita dia belajar sihir. Dia belajar sihir di zaman sahabat, ya. Kemudian dia sudah praktek, kemudian ternyata sihir sudah berjalan, dia ingin menyihir suaminya, ya. Ya, dia ingin menyihir suaminya kalau tidak salah, kemudian enggak jadi, dan ini kisah disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dengan sanad yang hasan. Dia sudah praktek, ternyata sihirnya bisa, maka dia menyesal. Dia belum praktekkan ke orang, dia baru praktek jalankan situ, ternyata dia ngomong begini jadi, berarti setan sudah tunduk sama dia. Maka dia tahu dia telah terjerumus dalam kekufuran. Maka kemudian dia pulang ke Madinah ingin ketemu dengan Nabi SAW, tapi Nabi tidak ada. Nabi sudah meninggal dunia. Maka akhirnya dia cari sahabat, tanya sahabat ini, tidak bisa jawab. Apa yang harus aku lakukan? Aku telah terjerumus dalam sihir. Adakah amalan yang bisa aku lakukan menghapuskan dosa-dosaku? Tunjuk kepada sahabat, di offer sampai kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bertanya, apa kau masih punya orang tua? Kata wanita ini masih. Maka berbaktilah kepadanya.
Ibnu Abbas memahami bahwasanya berbakti kepada orang tua bisa menghapuskan dosa sebesar apa? Syirik. Oleh karenanya kita dalam kehidupan ini, karena waktu kita yang terbatas, umur kita yang terbatas, kemampuan kita yang terbatas, duit kita yang terbatas, kita harus pandai untuk memilih prioritas. Mana amal yang harus kita kerjakan. Ya. Ya. Di antara yang paling utama berbakti kepada orang tua. Antum masih orang tua masih hidup, berbakti dengan semaksimal mungkin sama dia. Antum masih hidup. Pintu surga masih terbuka selebar-lebarnya, antum bisa beramal sedikit, pahalanya besar luar biasa. Ya, sebagaimana perkataan Ibnul Munkadir, dia berkata, ya bitu agmizu rijlai ummi wa bata akhi Umar yusalli fama sarrani anna lailati bilailatihi. Aku semalam suntuk pijit kaki ibu sementara saudaraku salat malam, tapi kalau suruh tukeran pahala aku enggak mau, ya. Aku enggak mau, meskipun dia tidak salat malam, dia hanya pijit kaki ibunya. Oleh karenanya banyak seperti mungkin haji, kalau punya uang haji, bisa sedekah, bantu orang miskin, datang ketuk pintu rumah orang miskin, cari mereka yang susah. Sebagaimana kata para ulama, orang yang baik ada dua, ada orang baik yang ditunggu didatangi orang miskin mengetuk pintunya, ada orang baik yang mencari orang miskin untuk memberikan. Itu yang lebih afdal daripada yang pertama. Keikhlasan, kalau untuk melakukan amal soleh jangan diser-ser, tutup sebaik-baiknya. Ya, sedekah kata Nabi SAW, ya, hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu, sampai tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Jangan suka share kebaikan cerita sana sini. Jauhkan diri dari kesombongan, salat malam lakukan sampai Anda memiliki lautan kebaikan. Suatu saat Anda berdosa sedikit-sedikit tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yudhibna sayyi'at." Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan dosa-dosa. Di sini ada dua hal yang dibahas oleh para ulama. Apa yang dimaksud dengan pertama, apa yang dimaksud dengan kebaikan menghapuskan dosa-dosa? Ya. Yang pertama disepakati oleh para ulama bahwasanya dia tidak akan diazab. Kalau dia sudah melakukan kebaikan, ada dosa, dosa tersebut akan terhapus oleh kebaikan. Setelah terhapus oleh kebaikan, berarti dia tidak akan diazab. Kata Nabi SAW, at-taibu minadz-dzam kama la dzamba lahu. Seorang yang bertobat dari satu dosa atau dihapuskan dosanya seperti orang tidak berdosa karena sudah dihapus. Kemudian juga di antara faedah al-hasanat yudhibun sayyi'at, kebaikan menghilangkan dosa-dosa, yaitu dia akan mudah untuk melakukan kebajikan. Dia akan merasa berat untuk meninggalkan atau untuk melakukan keburukan. Dia merasa berat, ya. Kebajikan sekali dia mau maksiat berat rasanya. Berat rasanya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah yang menjadikan kalian benci dengan kefasikan, benci dengan kemaksiatan, benci dengan kekufuran. Yang bikin kita benci siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita bisa membuat diri kita benci kepada maksiat, kita banyak melakukan kebajikan. Di antara hal yang buat kita mudah untuk membenci kemaksiatan, banyak salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya inna salata, kata Allah Subhanahu wa taala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwasanya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Maksudnya kata para ulama, orang kalau sudah salat dia lihat maksiat dia enggak suka. Kalau salatnya benar. Ini pembahasan pertama. Pembahasan kedua, apakah kalau dosa-dosa kita sudah dihapuskan karena kebaikan yang kita lakukan, maka kita tidak akan melihat catatannya lagi di hari kiamat kelak? Makin khilaf di kalangan para ulama, ya. Sebenarnya mengatakan kalau seorang dosanya sudah dihapuskan dengan salah satu dari 10 sebab, apakah dengan taubat, apakah dengan syafaat, apakah dengan doa orang lain, apakah dengan amal soleh yang dilakukan, maka tidak akan terlihat lagi catatannya, hilang secara total, dihapus. Bukan cuma ditipex, dihapus. Tidak ada catatannya lagi. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama yang mengatakan tidak. Meskipun sudah bertobat, meskipun sudah dihapuskan oleh dosa kebaikan-kebaikan, yang dihapus hanyalah hukuman. Adapun catatan masih tetap tertulis. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama, di antaranya Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Ya, adapun sabda Nabi wa'at bi sayyi'atil hasanah, sungguhnya kebaikan, lakukanlah kebaikan setelah keburukan, tamhuha, niscaya akan menghapuskan keburukan, maksudnya menghapuskan azabnya, menghapuskan hukumannya, bukan menghapuskan catatannya. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan wa ya sau'atah, ya, wa in afaut, ya. Kata dia, ya, sungguh perkara yang memalukan pada hari kiamat kelak, meskipun Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni. Jadi seorang tatkala hendak bermaksiat, dia ingat kalaupun maksiat itu tersebut dia bertobat darinya atau terhapuskan karena kebaikan yang dilakukan, catatannya terkadang masih ada dan dia akan lihat pada hari
kiamat kala. Demikian saja para hadirin dan hadirat yang hati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan nanti pada bulan depan ya, kita bisa kajian buku tertentu ya setiap hari Selasa. Ini sekedar mukaddimah ya. Tapi saya lihat banyak yang ngantuk ya. Entah lapar entah apa. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan ya. Allah taala alam bisawab. Berkaitan dengan materi yang kita sampaikan atau di luar itu tidak jadi masalah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda dosa telah dihapuskan karena amalan kita ada nggak Ustaz? Tidak ada yang tahu, itu sesuatu yang gaib. Apakah tanda bahwasanya taubat kita diterima? Apakah tanda bahwasanya amal kita diampuni oleh Allah? Apa tanda bahwasanya maksiat kita telah dihapuskan dengan amal kebajikan? Ini perkara yang gaib yang dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Tidak ada yang tahu. Tidak boleh seorang terlalu pede bahwasanya dia pasti diterima taubatnya. Kita antara khauf dan raja. Kita berharap kalau kita bertobat Allah terima karena Allah sifatnya Maha menerima apa? Taubat. Alam ya'lamu annallaha yaqbalu taubata an ibadi. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah Maha mengampuni, Maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Ini dalil At-Tawwabur Rahim, Maha penerima taubat, Maha pengasih, Maha penyayang. Konsekuensinya Allah sangat mudah memaafkan. Kalau ada kita punya kenal orang yang sungguh mudah memaafkan, Allah lebih daripada itu. Allah lebih daripada itu. Tetapi tidak ada yang yakin bahwasanya dia pasti dimaafkan dari sisi apa? Dari sisi dia khawatir syarat taubatnya tidak terpenuhi. Bukan karena suudzon kepada Allah, tapi khawatir suudzon kepada dirinya, jangan-jangan syarat taubat dia tidak terpenuhi sehingga Allah tidak menerima taubatnya. Sama kita bilang secara umum kebajikan bisa menghapuskan dosa. Misalnya orang yang haji mabrur jelas dosanya diampuni masuk surga. Kata Nabi SAW, wal hajjurul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Allah mengatakan atau Nabi SAW mengatakan dan haji mabrur tidak ada balasan setimpal kecuali surga. Pasti kalau hajinya mabrur pasti masuk surga. Allah tidak mungkin berbohong dan Allah tidak akan menyelisih janjinya dan surga mudah bagi Allah untuk Allah kasihkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Yang jadi masalah haji kita mabrur enggak, itu masalahnya. Jadi kita suudzon bukan kepada Allah, suudzon kepada diri sendiri ya. Benar puasa menghapuskan dosa-dosa ya. Tapi apakah puasa kita benar ya. Jadi kita tidak pernah tahu apakah benar amal soleh yang kita lakukan menghapuskan dosa-dosa kita. Apakah bakti kita kepada orang tua kita, kepada kita, ibu kita menghapuskan dosa kita? Enggak ada yang pernah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin malaikat tahu, malaikat enggak kasih tahu kita. Kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Malaikat tukang tugas mencatat, dia tidak pernah memberitahukan kepada kita bagaimana hasil catatan kita. Namun bisa jadi kita berharap membuat kita husnudzon semakin kuat kalau sebagian kata para ulama al-hasanah ya tunadi bi ukhtiha. Kebaikan itu akan menarik kepada memanggil saudarinya. Jadi kalau kita melakukan kebaikan terus dia disertakan kebaikan lain, mudah-mudahan itu tanda bahwasanya kita diterima taubatnya. Ya, mudah-mudahan kita tanda bahwasanya haji kita mabrur. Mudah-mudahan tanda bahwasanya dosa-dosa kita telah diampuni atau dihapuskan. Makanya kata para ulama kalau ingin tahu haji mabrur atau tidak, lihat setelah hajian. Bagaimana kondisi dia? Apakah setelah haji lebih baik atau tidak? Ya. Ibarat seorang misalnya punya mobil rusak dimasukkan ke bengkel, setelah dibengkelkan 5 hari misalnya, keluar mobilnya, ternyata tambah parah berarti bengkelnya enggak beres. Ya. Kalau keluar ternyata mobilnya lebih baik berarti bengkelnya beres. Kalau setelah haji ternyata semakin soleh, semakin rajin salat berjamaah, semakin berbakti kepada orang tua, semakin sayang kepada istri, semakin sayang kepada anak-anak, semakin perhatian sama tetangga, semakin rajin salat malam, maka itu tanda mudah-mudahan dia haji mabrur. Tapi kalau setelah pulang haji tambah sombong, tambah angkuh, hajinya kemungkinan besar tidak mabrur, tapi itu semua tidak bisa kita pastikan. Itu perkara yang gaib, Allah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Tolong kasih mic. Yang mau balik ke kantor silakan ya, enggak usah ragu-ragu ya. Siapa tahu dicari bosnya ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa dosa yang besar itu adalah syirik Ustaz. Yang kata Allah itu tidak bisa diampuni. Ya. Tapi bagaimana kalau misalnya yang bersangkutan dia pernah syirik tapi dia taubatan nasuha, dan apa amalan-amalan yang bisa menghapus dosa tersebut? Ya. Jadi dosa syirik yang tidak diampuni maksudnya dosa yang orang meninggal dalam kondisi syirik belum bertobat, itu yang tidak bakalan diampuni.
Adapun orang meninggal dalam kondisi maksiat yang lain selain syirik masih mungkin diampuni. Contoh, dia minum khamar, dosa besar atau bukan? Tahu-tahu tewas. Ya. Apakah ini pasti masuk neraka? Kita bilang enggak. Karena Allah wa yaghfiru liman yasha. Allah mengampuni bagi orang yang Allah kehendaki. Bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi Allah tidak ampuni. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ada orang berzina, tahu-tahu jantung mati. Kejadian sebagian orang seperti itu, minum obat kuat kemudian berzina, tewas di tengah jalan. Lagi di atas perut meninggal dunia. Ini terjadi. Terjadi karena yang cerita teman saya yang belikan obatnya. Kejadian ya. Contoh, ini berarti dia apakah kita bilang dia pasti masuk neraka? Jawabannya belum tentu. Karena itu bukan syirik. Selama dosa itu bukan syirik, kalau dia meninggal belum bertobat, maka masih di bawah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabahu, kalau Allah berkehendak Allah adzab, wa insya'a ghafara lahu, kalau berkehendak Allah mengampuninya. Ya, paham semua. Seperti orang mati bunuh diri. Bunuh diri bukan syirik. Apakah dia bilang pasti masuk neraka? Jawabannya kita enggak tahu. Beda halnya tatkala seorang meninggal mulai syirik, lagi nyembelih kambing buat sedekah laut misalnya, ya syirik ya. Lagi pergi ke dukun tahu-tahu tewas misalnya ya. Nah, ini meninggal dalam kondisi apa? Syirik ya. Maka dia belum bertobat, maka ini tidak mungkin diampuni. Adapun dosa apapun kalau dia bertobat akan diampuni, syirik dan yang lainnya. Ya. Betapa banyak para sahabat terjun dalam kesyirikan kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh tobat dari syirik ya orang-orang mu'allaf itu rata-rata tobat dari apa? Syirik. Itu namanya mu'allaf ya. Mereka meninggalkan kesyirikan masuk Islam berarti tobat dari kesyirikan dan mereka diampuni. Mereka diampuni. Jadi yang dimaksud Allah tidak ampuni tadi kalau meninggal dalam kondisi tidak bertobat ya. Silakan. Tolong dikasih. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar dari istri saya kemarin ngaji, istri saya bilang bahwa kelak golongan yang pertama masuk ke neraka itu adalah kaum munafik, kemudian yang kedua dari golongan Nasrani, yang berikutnya Yahudi dan seterusnya. Benarkah Ustaz? Terima kasih. Saya tidak tahu hal tersebut, tetapi yang setahu saya, tatkala di hari kiamat ada namanya zulmah. Zulmah Allah menjadikan kondisi padang mahsyar gelap gulita. Maka Allah bagi manusia secara umum yang KTP-nya Islam dan KTP-nya non muslim. Yang KTP non muslim langsung masuk neraka jahanam, tidak usah lewat sirat ya. Yang KTP-nya Islam itu dikasih cahaya. Kaum mukminin dikasih cahaya, kaum munafikin dikasih cahaya untuk melewati sirat. Tetapi kaum munafikin cahayanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditipu oleh Allah karena selama ini mereka menipu Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka menunjukkan mereka Islam ternyata benci sama Islam. Maka pada hari kiamat dikasih cahaya kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun seluruh lewat sirat akhirnya mereka masuk neraka jahanam. Ya. Yang benar kalau kata para ulama, masalah dulu siapa dulu saya enggak tahu, tapi zahir dari penjelasan para ulama yaitu orang kafir yang KTP non muslim duluan masuk neraka. Munafik belakangan, tapi akhirnya masuk neraka juga. Tetapi kalau kita mau berbicara oleh para ulama tentang urutan mereka di neraka, yang paling parah orang munafik. Dan paling parah tidak mesti masuk duluan ya. Ya. Yang sebagaimana yang di surga yang masuk duluan belum tentu yang paling tinggi. Saya ulangi, tidak mesti yang paling parah masuk duluan di neraka jahanam. Sebagaimana tidak mesti yang paling tinggi surganya masuk duluan di surga. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannah qabla al-aghniya bi 500 am. Bi 500 am. Kata Nabi SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga sebelum orang kaya 500 tahun sebelum orang kaya. Orang kaya nunggu dulu ya. Orang miskin 500 tahun. Tapi bukan berarti mereka yang masuk dulu surganya lebih tinggi. Kata para ulama, kenapa di antara Ibnu Hajar, Ibnu Taimiyah juga, karena apa? Karena orang yang kaya hisapnya panjang. Harus dihisap. Nah, kalau hisapnya sudah panjang, ternyata setelah dihisap ternyata amalannya banyak, ternyata uangnya buat ini, sumbangan ini buat bantu fakir miskin, anak yatim, bantu dakwah, bantu orang berjihad, bantu janda tua, janda muda, dibantu semuanya ya. Maka setelah itu ternyata surganya lebih tinggi meskipun dia masuk belakangan. Paham? Jadi tidak mesti orang surga masuk duluan berarti dia derajatnya lebih apa? Tinggi. Dia totalitas belakangan nanti dihisap oleh Allah, bisa jadi yang belakangan lebih tinggi ya. Cuma kata para ulama orang miskin lebih dahulu,
karena mereka di dunia tidak merasakan kenikmatan dunia. Orang kaya yang sudah sering sudah tunggu dulu. Kan sudah banyak lama enak di dunia. Miskin-miskin duluan yang lama tidak pernah merasakan kenikmatan. Sama orang penghuni neraka jahanam juga bukan berarti yang masuk di luar kemudian dia berarti apa? Nerakanya paling bawah. Ya, adapun siapa di luar wallahu alam bisawab tidak ada dalil yang tegas, tetapi dalil menunjukkan orang munafik nerakanya yang paling apa? Yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik di neraka yang paling dasar, kerak neraka. Setelah itu kata para ulama, baru kemudian orang-orang Majusi, musyrikin. Setelah itu ada ini pendaftar sebagian salaf. Maka kemudian setelah itu orang-orang ahlul kitab, ya. Baru kemudian ada neraka khusus, neraka orang-orang Islam. Derajatnya tidak sama dengan neraka-neraka apa? Orang-orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Silakan nanti bertanya. Mana mic-nya? Silakan. Ini. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar riwayat bahwa musibah yang terjadi pada kita itu tergantung disebabkan oleh dosa-dosa kita. Tapi saya juga pernah dengar kalau misalkan orang-orang beriman itu diuji sesuai dengan tingkat keimanannya masing-masing. Nah itu bedanya musibah dengan ujian itu apa, Ustaz? Benar, ada dalil menunjukkan segala musibah akibat dosa-dosa. Ada dalil yang menunjukkan bahwasanya musibah atau ujian adalah untuk meningkatkan derajat. Ya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asabakum musibatin fabima kasabat aydikum." Segala musibah yang menimpa kalian tidaklah terjadi kecuali akibat perbuatan kalian. Sementara dalam hadis contohnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Kemudian summa shalihin, orang saleh. Summal amsal fal amsal, kemudian selanjutnya. Jadi ternyata ujian itu ada dua fungsinya. Bisa menghilangkan dosa-dosa dan bisa jadi mengangkat apa? Derajat. Nah, kita kalau dikasih ujian, dikasih musibah, kita masuk yang mana? Kalau kita ini seperti nabi, para ulama, kemungkinan besar karena ujian. Tapi kalau kita seperti kita, kemungkinan besar apa? Menghapuskan apa? Dosa-dosa, ya. Ya, kalau kita sabar, kalaupun kita sabar menghadapi musibah tersebut, otomatis derajat kita akan dinaikkan. Karena kita bersabar, dengan kesabaran terus dapat pahala, derajatnya dinaikkan. Cuma mana yang lebih utama ya tadi, ya. Kira-kira seorang masing-masing tahu diri. Ya. Ya, apapun karena ujian atau karena menghilangkan dosa, sabarlah menghadapinya, ya. Kalau kita sabar, derajat kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya, amalan soleh pengukur dosa ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa kepada hambanya. Allah tahu manusia penuh dengan salah dan lupa, maka Allah bukakan banyak jalan untuk membersihkan diri. Masalahnya, kita sering menganggap dosa kecil itu sepele, padahal kalau terus-menerus dilakukan bisa jadi amat besar. Maka dari itu, Allah kasih solusi berupa amalan-amalan ringan tapi berpahala besar. Kalau kita lihat realitas zaman sekarang, banyak orang yang rajin ibadah secara formal, sholat jalan, puasa juga dikerjakan, bahkan ada yang aktif di kegiatan keagamaan, tapi lupa dengan amalan keseharian yang justru bernilai besar di sisi Allah. Misalnya, berkata baik, jujur dalam berdagang, atau menjaga amanah. Bahkan, kadang ada yang pintar sekali ngaji, rajin sholat malam, tapi lisannya masih suka untuk menyakiti orang lain. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa amalan kecil bisa jadi sebab diampuninya dosa yang amat besar, seperti menyingkirkan duri dari jalan, menolong orang kesusahan, atau sekedar tersenyum tulus. Itu semua adalah tanda keimanan dan bentuk akhlak mulia yang bisa menjadi sebab turunnya ampunan Allah. Jadi, menurut saya, jangan sampai kita meremehkan amalan-amalan kecil, karena bisa jadi di hadapan Allah, amal itulah yang paling berat timbangan pahalanya dan membersihkan dosa-dosa kita.
Barakallahu fikum.